ngopi dulu guys. Perjalanan kami awali dengan mencicipi kopi di salah satu warung kopi milenial di Sungai Raya. Sambil mengkoordinasikan peliputan, kami juga mempersiapkan segala kebutuhan di perjalanan. Karena jarak yang akan kami tempuh melalui Jalan Trans Kalimantan mencapai 9 hingga 10 jam. Melewati perjalanan aspal yang representatif, driver kami memacu kendaraan dinas, ikut melewati beberapa kecamatan, hingga tiba di Simpang 3 atau biasa disebut Simpang Ampar. Selama di perjalanan, kami disuguhkan pemandangan hutan yang asri dan terbentuk menjadi ekosistem perbukitan yang hijau. Sore harinya kami tiba di Nangak Tayap dan masuk melalui jalan menuju Sungai Keli. Perjalanan sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena kendaraan kami melewati jalanan tanah bercampur batu dan belum tersentuh aspal. Namun kami beruntung, karena jalanan ini sudah ada perbaikan dari sebelumnya yang becek dan berlumpur. Saat kami melewati jalan ini, kondisinya cukup baik, karena kendaraan sedan pun mampu melewatinya. Memang, informasi yang kami peroleh, peningkatan kualitas jalan dari Nangak Tayap ke Sungai Keli masih dalam proses pengerjaan, sehingga nantinya menjadi jalan aspal. Tiba di Sungai Keli, jalan raya yang disuguhkan berupa aspal, namun hari sudah mulai gelap, sehingga kami memutuskan untuk menginap. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan ke Sukadana. Memasuki perbatasan Ketapang Sukadana dihadapkan kembali oleh jalan raya yang masih dalam proses peningkatan. Setibanya di Sukadana, kami langsung menuju pelabuhan speedboat dan bersiap untuk meneruskan perjalanan. Tetapi rombongan kami salah. Ternyata speedboat yang akan membawa kami ke tujuan menunggu di dermaga Pekong kota itu. Terpaksa kami bergeser dan menuju ke sana. Di dermaga ini terlihat banyaknya motor air dan kapal nelayan yang siap untuk pelaut. Kedatangan tim kami langsung mendapat arahan dari nahkoda dan mulai menaiki speedboat. Seluruh barang-barang dinaikkan, serta ada juga tim yang membawa pancing. Sekalian memancing di lautan pulau, pastinya asik. Manwin. Gaswin. Kemarin ya berangkat. Perjalanan lewat air pun dimulai dengan tujuan Pulau Pelapis. Saat yang bersamaan, kapal dinas perhubungan juga membawa rombongan ke Pulau Maya untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Speed kami pun mulai melaju setelah melewati pemukiman.
Kondisi air dan cuaca saat kami melakukan perjalanan menuju Pulau Pelapis sangat kondusif. Air laut tenang dan angin pun berhembus poi-poi saja. Oleh karena itu, nahkoda kami terkadang melepas kemudi dan penumpang duduk dengan tenang. Kami pun didampingi Babin Kamtipmas serta Babinsa menuju Pulau Pelapis. Dalam perjalanan di atas air, kami juga melihat pulau-pulau lainnya yang beragam bentuk dan luasan. Sesuai data yang kami peroleh secara lisan, puluhan pulau yang ada di sini tidak semua berpenghuni. Selama 2 jam lebih menelusuri lautan dengan speedboat bertenaga 2 mesin ini, tim kami pun hampir tiba di Pulau Pelapis yang ada di depan mata. Memang benar-benar indah. Pandangan pertama mendekati Pulau Pelapis ini disuguhkan dengan bersihnya air laut. Bayangkan, terumbu karang pun terlihat di sebelah tepian pulau. Sungguh indah. Dan tim kami sampai di Pulau Pelapis. Setelah speedboat kami bersandar, selanjutnya membawa barang-barang ke tempat menginap selama melakukan peliputan. Dengan berjalan kaki melewati pemukiman dan warga yang begitu ramah, rombongan sampai di homestay kecamatan. Tempat ini cukup representatif, memiliki kamar-kamar tidur dan air pegunungan yang melimpah. Setelah menentukan lokasi peliputan, tim langsung bergerak untuk mengabadikan keindahan pantai dan suasana di pulau ini. Kita berdua itu tak jaya tu. Kalau ini tak makan gitu. Adik nak banja. Adik nak kasihkan dia. Susah dia makan dia. Dari berbagai sudut, keindahan serta potensi yang ada di Pulau Pelapis kami soroti. Dikarenakan waktu kami yang tiba sudah agak siang, maka kami pun mengakhiri syuting pada sore hari dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Sambil mengisi waktu istirahat, tim kami juga sebagian mempersiapkan pancing. Biasanya di wilayah pesisir pantai banyak ikan yang bisa dipancing. Ditemani gelapnya malam, rekan kami mencoba mencelupkan mata pancingnya ke dermaga di desa ini. Namun karena waktu dan umpan pancing yang tidak memadai, kami memutuskan untuk istirahat. Karena esok hari kami harus melanjutkan pekerjaan utama. Pagi yang diselimuti awan tipis membuat sinar sang surya tak sepenuhnya memancarkan terangnya. Sesuai perencanaan, kami masih harus menyelesaikan beberapa kegiatan. Kondisi itu membuat tim kami
harus menunggu beberapa saat untuk melakukan produksi. Sekarang waktunya makan siang. Dengan dibantu pihak kecamatan untuk menyediakan konsumsi, makanan khas pantai pun disajikan. Mulai dari sarapan pagi, makan siang dan malam, serta kopi disediakan Ibu Sekretaris Kecamatan Kepulauan Karimata untuk tim peliput. Lauk pauk, cumi goreng, serta kerang santan dikombinasikan bersama sambal belacan, menambah semangat untuk mengeksplorasi keindahan Pulau Pelapis. Usai makan siang, timbul rasa kantuk. Hal yang biasa ini. Tapi karena masih meliput potensi lainnya, kami melanjutkan untuk melihat keramba yang berisi berbagai ikan laut, seperti kerapu dan lobster. Selain itu, potensi pengembangan budidaya rumput laut pun sudah sangat terbuka. Bulan gitu lah. Angkat bang. Ush. Apa nih? Wah. Mantap. Selanjutnya kami mengikuti para pemancing untuk menangkap ikan sebagai konsumsi di malam hari nanti. Masuk Meksiko. Iya. Masuk. Pari. Ada parang depan. Ada bang. Pari. Oh. Karena waktu. Ikan yang diperoleh dari hasil memancing langsung diolah dan dimasak asam pedas. Ada juga yang dipanggang. Memang spesial. Juru masaknya pun para spesialis. Uniknya, yang mengolah dan memasaknya kaum pria. Wah, makan malam ditemani desiran ombak. Syurga. Tidak hanya di tempat ini, malam itu juga kami melihat warga yang panen ikan teri. Tempat untuk menangkap ikan teri di Pulau Pelapis ini disebut dengan kelong. Ketika diangkat, jaring yang sudah dipasang sekitar 3 jam sebelumnya
telah penuh dikerumuni ikan teri dan tidak jarang juga ada ikan lainnya yang ikut terjaring. Ada satu ikan. Kalau dia hidup masih ada pancing pertama masih ada. Malam pun memaksa kami untuk istirahat. Karena hari ketiga kami harus pindah pulau ke Karimata untuk melihat objek wisata lainnya. Sesuai rencana, jam 6 pagi harus bergerak menuju pulau berikutnya. Tetapi karena angin cukup kencang, pagi itu waktu keberangkatan ditunda sekitar 2 jam. Waktu yang ada kami manfaatkan untuk melihat pengolahan ikan teri yang siap jual. Warga di sini mengolah ikan teri yang sebelumnya ditangkap dari kelong, kemudian direbus selama 15 menit pada air mendidih dengan bahan bakar kayu, setelah itu diangkat dan ditiriskan, kemudian dijemur pada sinar matahari. Namun karena matahari saat itu masih tertutup awan, tidak tergambarkan bagaimana cara menjemurnya. Tetapi secara umum, mengeringkan ikan teri asin ini sama halnya dengan menjemur ikan asin lainnya. Waktu terus berjalan. Rencana pindah ke Pulau Karimata akhirnya disepakati untuk dimulai dengan cuaca yang sudah sedikit berubah. Tetapi di tengah lautan yang luas, gelombang mengusik ketenangan kami. Bagi nahkoda kami dan Babin Kantipmas yang mendampingi, hal ini memang biasa. Tetapi bagi kami, ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, speedboat yang kami tumpangi terkadang terhempas oleh air laut yang mengguncang. Atas dasar pengalaman nahkoda kami yang notabene adalah anak Pulau Maya, terjangan ombak dapat dihalau dengan cekatan, walau terkadang percikan air laut masuk ke kapal kami. Tujuan kami sebenarnya ke Kelumpang untuk melihat keindahan air terjun. Setelah melewati laut lepas, speedboat melaju dengan stabil. Ternyata kami telah di balik pulau dan terlindung dari hembusan angin. Di sini kembali kami melihat betapa indahnya lautan dan pantai di Pulau Kepayang. Air laut yang bersih serta warnanya yang menarik menggoda kami untuk berhenti. Tetapi misi utama adalah ke air terjun, sehingga niat itu harus terlewatkan. Selepas dari pantai Pulau Kepayang menuju Kelumpang, kami kembali diterjang ombak, tetapi tidak setinggi yang sebelumnya. Sesekali terlihat ikan-ikan melompat di atas permukaan air laut. Itu menandakan di daerah ini cukup banyak ikan dan biota laut lainnya. Karena menurut informasi, wilayah ini banyak juga terumbu karang yang ada di dasar laut.
Tiba di dermaga Kelumpang, semua peralatan dibawa naik dan langsung berkoordinasi dengan kepala dusun serta warga lainnya untuk mendampingi kami menuju lokasi air terjun Bidadari. Untuk diketahui, menuju air terjun Bidadari dari dusun Kelumpang ini memakan waktu 2 hingga 3 jam. Kendaraan sudah berkumpul dan warga yang mendampingi telah siap. Perjalanan pun dimulai. Perjalanan dengan kendaraan roda 2 ditempuh melalui jalan berpasir. Semakin jauh dari dusun, jalan pun semakin ekstrim. Sungai-sungai yang dilewati hanya memiliki jembatan kecil berupa kayu. Jadi, oke. Nah, itu pelan-pelan ya. Aman lah. Jalan dulu, jalan dulu. Hari semakin sore. Tepat jam 2 siang, kami tiba di batas akhir penggunaan kendaraan roda 2. Selanjutnya, akan ditempuh dengan jalan kaki untuk sampai ke air terjun Bidadari. Nyampai tak kita dari jam 2 lah. Nyampai balik tak pergi ya. Coba lalu. Sampai sini, sampai. Nggak islah aku pergi lah yuk. Rombongan akhirnya terbagi 2 dan memiliki pendamping dari warga setempat. Di bawah rindangnya pepohonan dan kayu hutan lindung ini, kami terus menapaki jalan setapak. Sesekali kami beristirahat sejenak melepas lelah sambil menunggu rombongan kedua. Waktu terasa sangat singkat, karena tidak ingin kegelapan di perjalanan pulang nanti, perjalanan kami teruskan dengan mempercepat langkah. Rombongan kedua tidak dapat ditunggu, karena jika ditunggu, tidak akan sampai di air terjun Bidadari. Yuk, laju. Lari ya? Lari. Siapa ngamankan mereka tuh? Wih, asli. Yang menarik adalah ketika haus, kami meminum langsung air pegunungan ini, sehingga tidak khawatir kekurangan air minum. Kami pun bersyukur karena air sungai tidak banjir, maka pendamping kami membawa untuk melewati jalan agar mempercepat sampai ke tujuan. Turun. Om kita jalan ini kan, jalan sungai, ikut sungai kan sana kan, kayak terjun ya. Coba sungai aja, kita bawa. Nah, itulah, Pak. Akhirnya kita sampai dengan waktu perjalanan 1 jam 30 menit berjalan kaki, dan inilah air terjun Bidadari. Sungguh air terjun ini tinggi sekali. Dengan memandangnya saja, rasa lelah terbayarkan dengan sempurna. Alangkah indah ciptaan Yang Maha Kuasa. Cucuran air bersih setinggi 100 meter lebih berlabuh pada lubuk air seperti kolam.
sekarang, setelah asik bermain, waktunya untuk pulang. Kembali menyusuri jalanan semula yang kami gunakan untuk naik. Sebenarnya masih banyak yang ingin direkam, namun karena waktu, sehingga yang kami rekam hanya yang penting-penting saja. Balik ke mereka. Singkat cerita, kami tiba di parkiran kendaraan dan hanya kendaraan kami yang tertinggal. 2 kendaraan lainnya telah kembali ke dusun. Ternyata prediksi kami benar. Jika menunggu rombongan kedua, perjalanan ke air terjun Bidadari akan gagal. Ya, apa hendak dikata. Selanjutnya kami beranjak pulang ke dusun dan masih ditemani cahaya senja. Sesampainya di dusun, kami langsung pamit kepada warga. Alasannya adalah karena harus mengisi baterai peralatan dan alat komunikasi. Sedangkan di dusun ini belum dilengkapi dengan fasilitas listrik. Rombongan akhirnya bergeser ke Desa Betok malam itu juga dan menginap di homestay Desa Betok. Pagi harinya kami pamit dan sesuai rencana kami pulang ke Sukadana, tetapi singgah bentar di Pulau Kepayang untuk melihat keindahannya. Di Pulau Kepayang ini kami tidak lama dan langsung bergegas pulang. Ninja. Selepas Pulau Karimata, kembali kami mendapat guncangan air laut akibat hembusan angin tenggara. Suasana kembali mencekam. Semua diam 1000 bahasa. Kami hanya berharap air laut dapat tenang, agar perjalanan pulang melewati laut seperti saat kami berangkat. Namun situasi berbeda. Terjangan ombak, dan demi keamanan akhirnya nahkoda memutuskan untuk pulang lewat Teluk Batang. Sudah pasti lebih lama karena harus mengitari beberapa pulau. Sesampainya di Muara Teluk Nibung dan Muara Bumbun, pergerakan speedboat kami stabil dan teduh. Teluk Batang sudah kami lewati dan akan kembali menyeberangi lautan. Ternyata sama, kekhawatiran kembali menyelimuti perasaan kami. Guncangan kapal kembali terjadi. Nahkoda kami juga harus ekstra lagi untuk menghalau gelombang ini. Was-was loh guys.
Kurang lebih 1 jam lautan terakhir kami akhirnya bisa dilalui hingga sampai di pesisir kota Sukadana. Dan akhirnya kami tiba di dermaga sebagai akhir perjalanan dalam memproduksi tayangan acara televisi. Dan saatnya berpisah dengan nahkoda serta pendamping yang telah memberikan dukungan kepada tim kami untuk meliput. Terima kasih dan semoga apa yang kita kerjakan bersama menjadi sesuatu yang baik nantinya untuk masyarakat dan pemerintah kita. Sampai jumpa.